Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, jumpa bersama saya lagi di channel Klavos. Kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang meneguhkan kita selalu, karena sadar sungguh bahwa di saat-saat kita tidak berdaya, kita tidak mampu dan tidak kuat lagi, firman Tuhan selalu memberikan jaminan untuk hidup dan kuat di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan pelajari bersama terdapat di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-25, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7. Kita hendak membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, berjumpalah dan bicaralah kepada kami saat ini. Siapapun kami yang ada terhubung dengan channel Klavos Sukacita ini, diberkati Tuhan, karena firman ini tidak hanya kata-kata, tetapi kuasa yang memberikan jaminan kehidupan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi firman Tuhan, Imamat pasal yang ke-25 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau ranting, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selamat sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, Shalom. Bagian firman Tuhan ini memberikan kepastian tentang waktu dan masa. Ada ketetapan yang diatur supaya manusia tidak sebarang melakukan aktivitasnya, tetapi pada masa yang tepat Tuhan menyampaikan ketetapannya kepada Israel untuk terlibat, menata, melestarikan, menjaga, memelihara bumi ini dengan segala baiknya. Ini amanat sebenarnya, amanat untuk bersama-sama menjadikan bumi ini bagian daripada pemeliharaan Tuhan melalui manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7 kalau kita baca, kita menemukan di sana tentang, sebenarnya ayat ini bicara tentang sabat. Ya, kalau kita baca secara baik dan serius bagian ini, tentang tahun sabat, tahun perhentian. Bicara juga tentang tata mengelola hasil daripada bumi, hasil daripada tanah itu sendiri. Bagian ini juga menekankan penting sekali sebuah perintah Allah kepada bangsa Israel untuk mengistirahatkan tanah dari pekerjaan bercocok tanam setiap 7 tahun sekali. Tetapi juga bagian ini mengajarkan bahwa sebenarnya pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, kepatuhan, kesadaran, dan kepemilikan tanah oleh Tuhan kepada manusia itu harus bertanggung jawab penuh. Yang tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa sebenarnya ada waktu di mana manusia beraktivitas, tetapi ada waktu di mana manusia harus beristirahat untuk ketika tertentu. Berkaitan tentang pemulihan pembaharuan ciptaan ini, alam secara khusus, tanah itu adalah wujud daripada kehidupan itu sendiri. Maka tanah itu harus diistirahatkan, tanah itu harus diberikan pembaharuan waktu yang tepat. Supaya kenapa? Supaya pada waktu ketika ditaburi, ya, ada waktu menanam, itu akan berlimpah lebih. Bagian ini ditetapkan kepada orang Israel untuk menjaga alam. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan itu mutlak. Dan kalau itu mutlak, berarti tidak ada satupun yang harus melanggarnya, karena akan berisiko. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, apa yang disampaikan di sini tentang tahun sabat, atau kita sebut dengan tahun perhentian, itu berkaitan dengan semua hal. Tanah itu mewakili banyak hal, bisa saja untuk yang lain,
Tapi karena tanah itu adalah sumber daripada segala sesuatu, sumber daripada kehidupan itu, maka tanah itu mencerminkan tentang Tuhan yang berproses dengan manusia. Ketika manusia itu menyadari sungguh tentang kehidupannya bersama Tuhan, maka dia akan memperlakukan tanah itu seperti melakukan dirinya sendiri, karena mengasihi Tuhan. Nah, kalau bagian ini diberikan kepada Israel, apa yang mereka lakukan? Bahwa di tahun yang ke-7 itu, ketika sabat itu, tahun sabat itu ada, maka setiap proses bercocok tanam itu diistirahatkan, supaya tanah itu dibaharui kembali. Sehingga ketika tahun berikut untuk mau mengelolanya, maka hasilnya itu berlimpah, berlipat ganda. Karena tanah itu telah menjadi tanah yang memang gembur, tanah yang subur. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, tetapi jika di tanah itu ada tumbuhan yang perlu, yang tumbuh daripada tanah itu sendiri tanpa ditaburi, tanpa ditanam, maka hasilnya harus dimakan. Hanya yang dilarang itu di tahun itu janganlah yang harus ditaburi atau ditanam atau dirantingi. Karena itu bagian ini ditetapkan untuk tidak melakukan aktivitas bagi tanah. Kita tahu bersama apa itu tanah bagi kehidupan, ya, bahan dasar yang memang memberi kehidupan. Dari dalam tanah itu ada kehidupan yang muncul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, bagian ini penting untuk kita, bagaimana kita memaknai sebenarnya sabat sebagai tahun perhentian atau hari perhentian penuh itu untuk tanah, sehingga tidak sebarang orang melakukannya atau mengelolanya, tetapi melalui petunjuk. Nah, di sini disebutkan dengan ada ketetapan yang sudah diatur. Ya, pada tahun ke-7 semua istirahat dari aktivitas. Artinya orang tidak lagi melakukan eksploitasi atau melakukan aktivitas terhadap tanah itu secara berlebihan, secara berantakan, dan akhirnya membuat tanah itu tidak lagi memberikan fungsi yang sebenarnya. Ya, hari ini kita bisa lihat di mana-mana penggalian material, tambang dan lain sebagainya melebihi kemampuan daya dukung daripada tanah itu sendiri, sehingga seakan-akan kita membuat tanah itu menjadi miskin dari dalam dirinya sendiri, karena telah menghasilkan banyak hal yang sebenarnya tidak lagi menampung, ya, apa yang harus dikerjakan atau dibuat dari tanah itu sendiri, karena semua terkuras. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, dari bagian ini sebenarnya makna penting untuk kita, karena tidak hanya kita bicara tentang tanah itu sendiri, mewakili semua hal yang ada dalam kehidupan ini, karena di dalamnya terkandung hal-hal yang memberi dampak positif kepada manusia. Bicara tentang tanah, kita juga bicara tentang Allah sebagai sumber kehidupan, karena semua yang terkait dengan di dalamnya itu memberikan dampak kehidupan kepada kita. Ini kepatuhan dan kebergantungan kepada Allah. Kalau kita sudah memerlukan tanah saja semena-mena, artinya kita tidak patuh dan bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai sang pemberi kehidupan. Nah, kita lihat di mana-mana hari ini banyak eksploitasi sumber daya alam, hutan dibabat habis dan tidak lagi menampung kehidupan. Sumber-sumber air itu hilang dan tanah itu menjadi gersang. Apakah ini dimaksudkan oleh bagian ini? Supaya hal untuk menjaga, melestarikan, memelihara ciptaan Tuhan itu secara bertanggung jawab. Hari ini untuk kita bagaimana? Seakan-akan kita berkuasa penuh melebihi segala sesuatu, dan kita lupa untuk bersama-sama sebagai kawan sekerja Allah menjaga dan memelihara bumi ini secara bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, ada waktu di mana kita beraktivitas, tetapi ada waktu di mana kita beristirahat untuk memulihkan segala sesuatu. Ada waktu di mana kita bekerja, tetapi ada waktu juga di mana kita beristirahat dari pekerjaan itu untuk sementara waktu. Kemudian kita mulai melakukan aktivitas lagi. Nah, bagian ini juga mengajar kita tentang bagaimana keadilan kita dan belas kasihan kita kepada tanah, kepada sesama, kepada bangsa kita, kepada seluruh ciptaan itu, supaya kita tidak menjadi pribadi yang ego, pribadi yang rakus, pribadi yang semena-mena, seakan-akan semua itu kita punya, padahal ada orang lain di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, bagian ini juga mengajarkan kita tentang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita sudah berhenti istirahat di tahun yang ke-7 itu, artinya apakah
Kita tidak percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kita lihat di mana-mana. Jadi seakan-akan kita melakukan aktivitas itu, ya, baik kita itu sesuatu yang harus terus. Sementara pada ketetapan Tuhan ada waktu istirahat supaya memulihkan segala sesuatu itu menjadi bagian yang baru dan dikerjakan. Dari struktur tubuh kita, tidak hanya kita menguras itu secara besar-besaran, kita lembur dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya kita menemukan diri kita dalam kelemahan secara fisik. Dan karena itu setiap 7 tahun tanah itu harus perlu diistirahat, dan kita semua sudah mengumpulkan bahan makanan di waktu itu. Artinya bahwa kita tidak lagi takut tentang makan dan minum kita, karena Tuhan telah mencukupi, Tuhan telah memelihara kita. Dari sini kita belajar bahwa kalau kita mau bumi ini ada, tetap lestari, tanah ini tetap memberikan sumber-sumber kehidupan, dan sesama kita yang ada tidak dieksploitasi begitu saja, tetapi kita punya tanggung jawab moral. Kita juga punya tanggung jawab iman untuk menjaga bumi ini sebagai ciptaan Tuhan. Kita menjaga sesama kita. Dengan demikian kita memberikan keseimbangan, kita memberikan keadilan kepada orang lain untuk juga turut menjaga bumi. Karena tempat di mana kita ada, jika itu ada sumber kehidupan, artinya kita turut memberikan kehidupan kepada yang lain juga, karena kita telah memberi diri yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, dengan demikian belajar daripada firman Tuhan tentang tahun Sabat itu, Tuhan juga menyatakan itu kepada kita supaya saat kita memperlakukan segala sesuatu dalam hidup ini, kita tahu diri, sadar tentang diri, sadar tentang kehidupan ini, sehingga kita tidak semena-mena memperlakukan ciptaan Tuhan atau sesama kita begitu saja karena ego kita dan lain sebagainya, tetapi atas kesadaran diri yang penuh, siapapun kita, dimanapun saja kita berada, Tuhan tempatkan kita untuk menjaga segala sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagian ini penting sekali. Tidak hanya untuk tanah, karena tanah mewakili semua hal dalam hidup kita. Tanah mewakili semua sumber kehidupan kita. Sehingga kita tidak mempersalahkan kalau ada bencana, karena kita telah merusak sistem, ekosistem kita itu telah dirusak oleh kita sendiri. Tapi percayalah, saat kita mendengarkan firman ini, kita bertanggung jawab penuh atas bumi ciptaan Tuhan ini. Dari tempat kita ada, supaya tempat di mana kita ada, kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab iman kita, menjaga segala sesuatu demi firman Tuhan. Karena firman ini mutlak, tidak perlu diragukan dan dibantahkan. Apa yang ditetapkan Tuhan ini berlaku terus untuk kita sampai hari ini dan selamanya. Percaya, kita yang ada pada proses bersama menjaga bumi ciptaan Tuhan ini, biarlah kita hadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, supaya tempat di mana kita berada, damai sejahtera Tuhan tinggal tetap di situ untuk kita dan semua orang yang bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman ini dan meneguhkan di dalam hati kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman. Ajar hati kami untuk tidak semena-mena memperlakukan tanah milik-Mu, ya Tuhan. Kami tidak rakus dan ego untuk melakukan semua demi kepentingan kami sendiri. Tapi biarkanlah kami sadar sungguh akan kasih setia Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga dengan sesama kami saling menjaga segala sesuatu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang telah mendengarkan firman ini, diberkati Tuhan dalam kesadaran yang penuh menjaga satu sama lain demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.